sejahtera buat semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari Kamis kemarin sama Senin aku nggak bikin video atau nggak upload. Bukan nggak bikin, sebenarnya bikin. Pas hari Kamis itu berangkat udah bikin video bahas tentang pengobatan alternatif. Suaranya nggak ada. Kemarin tuh pakai mix eksternal, cuma lupa di setting, jadi suaranya nggak masuk. Pas hari Senin tuh emang buru-buru berangkat, soalnya ditelepon ada jadwal pagi kosong. Kebetulan lagi bisa, istri lagi cuti tuh, aku berangkat. Jadi emang Senin tuh nggak bikin video ya. Karena kalau ada yang bilang alternatif ya buat ginjal kronis sendiri belum ada gitu ya kasus yang sembuh ya. Ya kalau yang akut itu emang banyak gitu kan, alternatif dia sembuh. Tapi kebanyakan ya cuman hanya ngaku-ngaku aja. Ini bisa cuci darah tadinya, alternatif sembuh. Tapi kalau pas diminta tunjukin hasil labnya juga dia nggak mau atau nggak ada malah gitu. Berbagai alasan. Jadi ya saya akan menceritakan ini aja nih, kisah-kisah sahabat-sahabat saya yang ya kebetulan udah meninggal ya. Kita kirim doa dulu Al-Fatihah. Ya tentang alternatif ya, mereka ada beberapa emang yang pernah mencoba pun akhirnya emang harus tetap cuci darah. Yang pertama daun seledri katanya kan bisa nyembuhin ginjal. Secara medis atau secara penelitian kan belum ada, itu hanya dipercaya. Terus ada kisah sahabat saya almarhumah namanya Bu Sud. Beliau awal didiagnosa gagal ginjal itu emang belum parah, jadi masih bisa diobati. Kreatinin hanya 2 gitu kan. Terus dikasih obat, kata dokter selama sebulan obatnya diminum, terus balik lagi kita kontrol biar cepat sembuh. Nah karena dia kata orang-orang minum jus seledri katanya biar sembuh ginjalnya, selama sebulan itu dia minum jus seledri terus. Disiplin dia minumnya katanya. Udah sebulan giliran kontrol, masya Allah itu malah tambah parah. Kreatinin udah 10. Jadi dokter langsung bilang ibu harus cuci darah. Ibu di rumah makannya apa, minumnya jus seledri gitu. Kata dokternya bilangnya gini, seledri itu bukan di jus tapi di iris-iris taburin ke sop atau bubur ayam katanya. Jadi kalau seledri itu emang secara ilmiah belum ya, cuman emang orang dipercaya, ya sugesti juga. Ya kembali aja ke masyarakat atau ke pacaran masing-masing lah. Tapi untuk gagal ginjal kronis, nah itu udah ada buktinya. Bukan menyembuhkan, malah tambah parah ya saya itu. Ada lagi almarhum sudah, namanya Pak Her. Beliau cuci darah baru 2 kali katanya. Dia dikasih tahu, biasa tetangga juga yang ngomong, ini alternatif di sini sebab berbagai macam penyakit katanya. Orang yang cuci darah pun langsung sembuh. Dia bahagia itu kan bisa sembuh. Terus alternatif tersebut, dan metodenya tuh dikasih air ya, kayak air doa atau jampi-jampi, kurang tahu juga. Dikasih tuh 1 jerigen yang 5 liter. Kata si terapisnya ini bilang ini airnya harus dihabisin biar cepat sembuh. Nah itu 5 liter sehari dihabisin diminum. Alhasil apa? Masuk ICU karena kelebihan cairan. Jadi kata beliau tuh si paru-parunya sama jantungnya udah kerendam, masuk ICU 2-3 hari gitu. Ya cerita sih sambil ketawa-ketawa ya, kalau dulu mah kan kejadian ya was-was. Cuma yang namanya pasien kayak kita di bawah happy aja, nggak pernah
apa sih namanya, dibikin pusing. Ada lagi satu lagi namanya Bu Nur, udah almarhumah juga. Awalnya dia di RSUD cuci darah. Saya ngobrol sama bapaknya. Kata bapaknya tuh udah setahun ada, dia pergi ke salah satu kota ya, waktu ada di Jawa Barat gitu ya, yang tempat pengobatan katanya. Dia sebulan di kota tersebut, bukannya sembuh, pas malah makin parah ya, makin lemas, bengkak-bengkak, nggak bisa gerak gitu. Soalnya kan nggak, sebulan nggak ada itu kan racun pada numpuk. Sedangkan di alternatif kita nggak tahu juga dikasih apa gitu kan, apa ramuan-ramuan yang gimana, atau dikasih minum yang banyak, makanya bengkak. Terus kembali lagi ke rumah sakit tempat dia HD itu udah penuh, jadi dia pindah lokasi HD ke rumah sakit. Kebetulan jadi bareng saya. Nah makanya saya bisa ngobrol sama bapaknya, saya tanya-tanya. Kata bapaknya sebelum ini mah dia masih aktif, masih bisa jaga warung kemana gitu kan, urus anak. Saya tanya, loh kok bisa kayak gini pak? Dia sebulan di alternatif nggak ada. Kata saya, waduh, ya no comment lah kan ya. Ya setelah itu kondisinya makin memburuk walaupun udah HD gitu. Mungkin karena mental juga ya pikirannya. Dia pikir itu kan alternatif bisa sembuh kata orang-orang. Taunya makin parah. Nah di situ tuh mentalnya down menurut saya gitu ya. Dari kelihatan dari orangnya kalau bicara gitu, saya ajak ngobrol, dia kelihatannya shock gitu. Kan soalnya kalau udah gagal ginjal kronis, itu cuci darah itu seumur hidup. Ya kalau nggak mau cuci darah kan ada alternatif lain kayak CAPD. Jadi setiap 4 jam sekali itu kita ganti cairan sendiri di tubuh. Jadi dikasih kayak CDL atau selang di dalam ke perut, dalam usus. 4 jam sekali kita keluarin, terus kita masukin cairan baru. Ya agak ribet sih, tapi menurut ini sih aman sih, banyak kok yang kayak gitu. Yang kedua, kalau nggak mau dua-duanya ya transplantasi ginjal. Saat ini tuh hanya itu. Nah itulah cerita dari kisah-kisah sahabat saya yang sudah istilahnya lulus gitu ya, tentang alternatif dan pengobatan inilah, apa sih namanya obat selain gitulah dari dokter, si herbal gitu ya. Ya kalau misalkan ada pasien-pasien lain mau gitu mengkonsumsi herbal, ya dikonsultasikan dulu sama dokter. Kadang mungkin ada yang belum parah ginjalnya masih bisa sembuh mungkin gitu kan, kita nggak tahu. Terus juga setiap kondisi pasien juga beda-beda, ada yang kuat, ada yang masih minum herbal nggak apa-apa kondisinya kuat ya, walaupun herbalnya itu tidak berpengaruh apa-apa, malah mungkin memperburuk si ginjalnya. Cuman karena fisiknya kuat, dia mentalitinya juga kuat, sugestinya juga kuat, dia merasa sehat-sehat aja seperti itu. Ya semuanya balik lagi ke masing-masing. Saya ini hanya istilahnya berbagi pengalaman yang sudah. Kalau ditanya saya ini pakai herbal nggak atau alternatif, enggak. Ya saya berpikir daripada buang-buang uang kan, ya udah gini aja gitu. Toh ini juga saya biasa aja gitu, nggak ada apa sih, maksudnya kayak orang sehat aja udah biasa. Yang penting jangan terlalu kecapean aja sama disiplin minumnya, udah beres. Oke udah sampai, tinggal cari parkiran kita, terus daftar, nunggu, kemudian dapat parkirannya ya. Dan ternyata penuh. Oh masih ada satu kayaknya. Oke deh.
alhamdulillah sudah beres. Dan ternyata pas keluar rumah sakit tuh, keluar ruangan, ternyata habis hujan, jalan juga pada basah, semua kaca juga basah banget. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.